Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kali ini kami sudah tersambung bersama Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang saat ini sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Gus Irawan. Selamat malam, Mbak. Ya, Gus Irawan, kami ingin mengetahui langkah-langkah apa saja dan juga perkembangan terbaru dari wilayah Bapak apa saja, Pak? Nah, ini masih dalam status tanggap darurat ya. Jadi masih pencarian keluarga korban banjir ini masih ada 20-an yang masih hilang. Itu terus kami lakukan, dan tentu kemudian adalah untuk memastikan semua kebutuhan di pengungsian. Ini mohon maaf, ini saya dalam mobil mengunjungi pos-pos pengungsian, memastikan logistik mereka itu cukup gitu. Sekaligus juga adalah untuk percepatan di pemulihan. Nah, di Tapanuli Selatan, terutama di daerah Batang Toru dan sekitarnya ini, sebagian ini 2 hari ini listrik sih sudah hidup ya, PLN sudah bisa, tapi belum menyeluruh karena masih banyak juga kemudian yang terdampak di jaringannya jatuh, kena longsor dan seterusnya, jadi belum tersambung. Nah, yang menjadi masalah berikutnya adalah ini soal BBM. Jadi tidak hanya di Tapsel yang bencananya sangat besar, ini Tapsel ini areanya sangat luas, dari 15 kecamatan, 13 kecamatan kami terdampak bencana. Nah, lalu alat-alat berat di sini sudah kita penuhkan, sangat butuh BBM. Tetapi kemudian di kota Sidempuan, kota terdekat ke Tapsel ini, di sana juga minyak kosong. Bahkan masyarakat kita berkilo-kilometer untuk ngantri mengisi BBM di sana, karena di daerah Tapsel, Padang Sidempuan dan sekitarnya, Tapanuli bagian selatan, itu BBM-nya dipasok dari Sibolga, deponya ada di Sibolga. Tapi Sibolga tank ke Tapsel itu terputus, sehingga BBM itu datang dari Dumai. Tapi alhamdulillah Pak Menteri SDM, Pak Bahlil bersama dengan Dirut Pertamina, Pak Simon, juga Pak Budi Dirut PT PLN, tadi kami dampingi datang lihat ke lokasi, sudah akan ada percepatan untuk mengatasi kendala itu. Di samping juga Pak Pangdam 1 Bukit Barisan sebelum Pak Bahlil datang akan membuat jembatan beli dan jembatan darurat untuk bisa menghubungkan dengan Tapanuli Tengah, supaya nanti BBM yang dari sana bisa kemudian masuk ke Tapanuli Selatan. Dan di Tapanuli Tengah itu ada kelangkaan gas LPG misalnya, itu bisa dari Tapsel masuk ke sana, karena kalau gas di Tapsel tidak ada masalah. Baik, Pak Bupati, kita juga saat ini masih terhubung bersama warga Bapak, Pak Fatwa, yang tadi juga sempat menyatakan ataupun bercerita bahwa salah satu anggota keluarganya, saudaranya ini hilang kontak. Dan kami akan langsung tanyakan kepada Pak Fatwa untuk mungkin sekaligus memberikan apa saja yang menjadi kendala ataupun saat ini yang dibutuhkan oleh warga. Langsung saja kepada Pak Bupati. Pak Fatwa, silakan. Ya, selamat malam Bapak Bupati Tapsel Tapanuli Selatan. Ya Pak, silakan Pak Fatwa. Saya Fatwa Iqbal Sihombing dari Desa Garuga, Kecamatan Batang Toru, mengatakan salah satu Ya, Bal, ya terus Bal. Ya, halo. Salah satu yang merasa meresahkan dari dampak banjir yang terjadi di Desa Garuga ataupun sekitarnya, untuk mengatakan bahwa adanya salah satu pabrik ataupun perusahaan yang di daerah Tapteng yang sedang membuka lahan besar-besaran
yang menyebabkan adanya hanyut kayu-kayu gelondolan beserta semua penebangan yang ada di sana itu jatuhnya ke sungai Desa Garuga ataupun sekitarnya itu yang membuat Baik. rumah-rumah warga itu hancur, Pak. Jadi Baik. kami sebagai warga supaya Bapak ataupun Bapak semua untuk mengatasi Baik. atas adanya perusahaan yang membuka lahan di Pak daerah Fatwa. Tapteng sana. Ya, Pak Fatwa, untuk kondisi Anda saat ini, Ya, Bu. apa saja yang dibutuhkan oleh warga yang sangat-sangat mendesak yang mungkin langsung bisa disampaikan kepada Pak Bupati agar bisa langsung dicarikan solusinya, Pak Fatwa? Ya, salah satu kebutuhan masyarakat yang dampak banjir ini semua yang paling butuh itu salah satunya rumah pengungsian yang lebih layak, Bu. Boleh saya langsung Itu salah komunikasi satu- Fatwa, Mbak? Boleh, Yang boleh paling Pak Bupati. dibutuhkan. Tunggu sebentar Pak, kita dengarkan dulu. Silakan Pak Fatwa. Pak, Itu kebutuhan kami yang paling besar yang kami butuhkan itu salah satu tempat rumah atau pengungsian kami yang lebih layak. Karena di sini banyak anak-anak ataupun bayi ataupun orang tua lansia yang numpang di pos ini karena di pos kami ini ruangnya itu terbuka. Angin dan udara itu masuk secara langsung, tidak ada hambatan. Baik. Jadi kami meminta untuk rumah ataupun pengungsian yang lebih layak. Baik, Yang Pak utama. Bupati, langsung bisa direspon ataupun dijawab. ya, poin pertama tadi saya mendengar juga memang ada katanya pembukaan lahan sawit di hulu di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya kalau soal itu saya sangat keras. Tadi Pak Wamenhut juga bertelepon ke saya soal beberapa surat-surat saya untuk menghentikan pengambilan kayu di hutan-hutan Tapanuli Selatan. Tapi saya kira karena Mas Hinton ini masih saudara saya juga, sama-sama Pasar Ibu, sama-sama DPR, nanti kami berkoordinasi lah untuk itu. Nah, kemudian untuk tadi tempat-tempat penampungan yang lebih layak, kalau boleh tahu Pata ini di mana ya anunya? Di Batu Hula ya? Ditampungnya di Batu Hula. Boleh interaktif kali ya? Kalau sekarang saya mengungsi di Sopodaganak, Batang Toru. Oke. Sopodaganak itu di lingkungan PTAR. Nah, tadi Ya, Pak. oleh Pak Balil juga berjanji mendatangkan Iya, Pak. tenda-tenda yang lebih representatif. Pada saatnya nanti datang itu, kemudian kita akan bisa distribusikan ya. Memang Sopodaganak itu hall besar Ya, yang ya, barangkali juga nanti kami koordinasi, itu ada PT Air punya yang disumbangkan ke masyarakat, rada terbuka ya, Pak. Iya, Pak. Ini Iya, terbuka. rada terbuka. Dari atas terbuka, dari samping terbuka, kiri kanan terbuka. Iya, Pak. Nah, selimut ada nggak di sana? Nanti biar kami distribusi selimut barangkali untuk tidak langsung kalau ada pun angin Selimut ada, misalnya. Pak, tapi tidak mencukupi semua, Pak. Oke, baik. Iya, nanti kalau selimut sekiranya ataupun bantal semua itu ada, Pak. ada ya. Oh, baik. Tapi baik, tidak baik. mencukupi semua, Nanti Pak. kalau Iya. Oke, baik. Sebetulnya untuk beberapa, karena ini sangat luas ya Mbak Windy, Iya. itu karena itu adalah milik PT AR, semua kebutuhan para pengungsi yang ditampung di Sopodaganak yang milik PT AR itu semuanya oleh PT AR sanggupin. Nanti kami akan komunikasikan karena jajaran manajemen PT AR juga direksinya semua ada di Batang Toru, nanti kami komunikasikan. Iya. Tetapi juga tadi dari Kementerian SDM akan mendatangkan tenda-tenda juga, nanti sekiranya itu ada juga bisa kami distribusikan. Tapi atas kekurangan selimut-selimut nanti kami bisa komunikasikan dengan PT AR. Ya. Karena di daerah sini ada jauh perkebunan, saya ini melihat pengungsi di perkebunan, juga kita minta support dari perkebunan untuk memenuhi segala kebutuhan dari pengungsi yang ada di perkebunan juga. Demikian kami cara menangani pengungsi kami yang tadi saya katakan 15 kecamatan Tapanuli Selatan, itu 13-nya terdampak bencana ini, Mbak.
Ya, Pak Bupati, kita ketahui juga bahwa Pak Fatwa ini merupakan salah satu warga yang juga masih menunggu kabar dari salah satu anggota keluarganya. Bagaimana dengan proses pencarian, Pak? Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat? Kami didukung sepenuhnya dari TNI Polri, mulai hari ini sudah sekaligus pembersihan. Dari kemarin sih alat-alat berat kami konsentrasikan di Garoga sampai ke Huta Godang. Karena dari tadi benar itu fatwa itu mengatakan bahwa ada kayu-kayu gelondongan lalu masuk ke sungai. Di jembatan itu dia kemudian menumpuk sehingga air mencari jalannya sendiri menyapu perumahan warga kami di Garoga, lalu terus ke Huta Godang, bahkan juga Aik Ngadol, sehingga mengungsinya ke desa tetangga lagi. Jadi saya kira ini akan terus kami lakukan pencarian. Alat berat sudah kami kemudian konsentrasikan di Garoga untuk sekaligus pembersihan, sekaligus mencari kalau kemudian masih ada harapan kami menemukan dari keluarga yang masih belum ditemukan, yang diinformasikan oleh Pak Kades tadi itu masih ada sekitar 17 yang informasi Pak Kades warganya yang masih kita cari. Baik di Garoga karena airnya itu terus ke Huta Godang, jadi dua tempat ini menjadi konsentrasi kami untuk alat-alat berat, pembersihan juga sekaligus mencari keluarga yang hilang. Demikian, Mbak. Baik. Gus Irawan, Pak Bupati, terima kasih. Kami juga mendoakan agar ada pencerahan khususnya bagi warga yang hilang agar segera diketemukan. Terima kasih juga sekaligus untuk warga Bapak, Pak Fatwa yang waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekali lagi kami turut berduka atas peristiwa yang terjadi di Sumatera bagian utara. Kami juga berharap bahwa bencana ini akan segera berakhir dan juga ada titik terang bagi warga yang masih hilang. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Amin ya Allah. Selamat malam. Dan kita lanjutkan perbincangan bersama dua narasumber yang saat ini masih bersama kami. Pak Iwan, tadi kita juga sempat mendengarkan sedikit curhatan dari warga. Ini memang menjadi sebuah peristiwa, ternyata tidak hanya fenomena hujan saja yang mengakibatkan banjir besar tersebut, Pak Iwan. Betul. Ya, tadi di awal malah ya, Pak Fatwa bilang ada di atas pembukaan lahan. Pembukaan lahan, ya. Ya. Nah itu yang biasanya memang menjadi salah satu pemicu karena banjir bandang itu ada beberapa parameter ya, termasuk iklim, kemudian penggunaan lahan nih biasanya di urutan kedua, kemudian di bawahnya ada jenis tanahnya, terus ada topografi gitu ya. Nah ini kalau parameter semua ini salah satu ada yang tidak bagus gitu ya, tentunya dipicu iklim yang tinggi, terjadilah bencana seperti sekarang ini. Makanya harusnya sekarang jadi titik balik nih kepada pemda-pemda di daerah untuk melihat tata ruangnya lagi gitu. Apakah sebenarnya kan bisa dites pakai model hidrologi, disimulasi gitu ya, tata ruang kami aman nggak gitu. Kita masukin hujan yang ekstrim gitu. Nah, seperti apa nanti hasilnya? Nah, hasilnya itu menjadi perencanaan untuk daerah-daerah. Mana aja potensi yang daerah-daerah yang bakal terjadi bencana. Bagaimana kalau hutannya ditambah? Bagaimana kalau dikurang? Nah, itu jadi skenario untuk melihat dampak dari pembukaan lahan atau mungkin juga pembangunan. Akhirnya kita bisa artikan bahwa segala perencanaan ataupun riset tersebut bisa dapat menghindari adanya bencana yang besar sebetulnya. Iya, sebetulnya. Jadi perencanaan berdasarkan riset. Berdasarkan riset tersebut. Mbak Devi, Anda melihatnya sendiri, kita juga sama-sama sudah mendengarkan bagaimana cerita dan juga keluhan dari warga yang saat ini berada dalam kondisi mereka harus mengungsi dengan kondisi seadanya dan juga harus menunggu keluarganya yang hilang kontak. Bagaimana Anda melihatnya? Apa yang seharusnya mereka lakukan untuk tetap semangat melewati bencana ini, musibah ini? Pendampingan psikologis itu bukan bonus, tapi itu ibaratnya P3K jiwa yang menentukan kualitas pemulihan tahun-tahun berikutnya. Nah, artinya tadi
masyarakat tentu akan berbeda-beda. Ada yang kemudian masih melihat bahwa ini nggak terlalu parah kok gitu. Jadi masih dalam konteks mereka berusaha meredam rasa takut, rasa trauma dan sebagainya. Tapi juga ada masyarakat lain yang justru berpotensi menambah korban dengan apa? Yaitu menonton bencana. Ini perlu hati-hati bagi warga yang di daerah yang sudah jelas terdampak. Mohon perlu menahan diri, bukan apa-apa. Kita ingin memastikan tidak lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang kemudian jatuh korban. Nah, lalu yang kedua juga adalah bagaimana kemudian ada sebagian yang sudah tahu mungkin berada di sekitar wilayah-wilayah yang sudah ada merah tadi gitu ya, kemudian memilih untuk tetap tinggal karena ada kekhawatiran meninggalkan barang-barangnya di rumah. Nah, ini memang perlu kerjasama semua pihak untuk tetap tenang, tapi juga memastikan bahwa kekhawatiran-kekhawatiran tadi memang penting, tapi nyawa adalah segalanya. Betul. Nah, bagaimana kita semua sadar bahwa apapun itu, yuk kita kedepankan keselamatan kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Devi, terima kasih Pak Iwan sudah hadir bersama kami di studio di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya kita sama-sama berdoa agar seluruh saudara kita di Pulau Sumatera ini dikuatkan dan juga bisa menghadapi musibah dan juga bencana ini. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, waktunya